never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez dan tim Gresini secara filosofis menempati posisi keempat dalam balapan panjang GP Italia. Lihat bagaimana mereka merayakannya. Marc Marquez dibiarkan dengan madu di bibirnya dalam balapan panjang Grand Prix MotoGP Italia. Setelah finish kedua dalam lomba sprint dan mendekati Pecco Bagnaia sambil mengontrol keausan ban dengan sempurna, semuanya tampak menunjukkan bahwa ia bisa menantang juara dunia saat ini untuk meraih kemenangan pada hari Minggu. Namun pembalap asli Turin itulah yang memberikan kemenangan Marquez kepada Ducati di kategori utama, mematahkan rekor penasaran dari Borgo Panigale dan angka-angka mereka. Faktanya, Marquez masih jauh dari berjuang untuk meraih kemenangan. Juara dunia 8 kali itu dikalahkan oleh Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini sejak awal pertarungan, mendapati dirinya dihadang oleh Enea Bastianini, yang ia rindukan untuk duduk di struktur resmi Italia. Marquez tidak menemukan ruang untuk melewati Beast dengan GP23 yang sepertinya tidak memiliki kecepatan tertinggi hingga pertengahan paruh kedua balapan. Namun Enea berhasil merespons, mencuri podium dan bahkan melaju ke depan. Martin menjadi yang kedua, Marc sempat tertahan di posisi keempat, namun hal itu sama sekali tidak terasa buruk bagi dirinya maupun timnya, Gresini Racing. Pihak Faenza mempublikasikan video di jejaring sosialnya yang memperlihatkan pria asal Cervera itu terlihat sangat bahagia dengan anggota tim yang bahkan menyiapkan kejutan untuknya. Seperti terlihat di atas, Michele Massini, manajer tim dari tim yang didirikan oleh Fausto Gresini dan dipimpin oleh jandanya, Nadia Padovani, memberikan kejutan dan lelucon kepada pembalap Spanyol itu, semacam hadiah yang melambangkan tempat keempatnya di Mugello, dengan nomor 4 dicat. Pelatih asal Katalan itu, jauh dari menganggapnya buruk, tertawa bersama para mekanik dan orang-orang kepercayaannya dan merayakan hasilnya. Dengan mempertimbangkan atmosfer internal fantastis yang dihembuskan di dalam kotak, dan yang semakin terlihat. Hasil balapan tersebut membuat Marquez tetap berada di posisi ketiga secara keseluruhan, dengan 136 poin. Sementara itu, Enea Bastianini akan balapan musim depan di MotoGP dengan KTM, setelah menutup penggabungannya dengan perusahaan asal Austria tersebut. Kelompok Pierer Mobility yang mengelola baik pelatihan yang dianggap resmi, yaitu sepeda motor oranye, maupun yang merupakan konsekuensi aliansinya dengan Tech 3, yaitu gas-gas, akan mengubah strateginya dengan tujuan menarik yang sudah ada pilot, seperti kasus Enea Bastianini. Sebenarnya, ketertarikan kelompok usaha pimpinan Stefan Pierer untuk mengambil alih dua kursi yang selama ini diberikan kepada Hervé Poncharal, pemilik tim Prancis, bukanlah hal baru. Sejauh ini, Poncharal belum mau melepasnya meski tak kekurangan tawaran. Pebalap berusia 26 tahun asal Rimini itu akan menghadapi musim kelimanya di kategori sepeda motor berat pada tahun 2025, di mana ia telah meraih total 5 kemenangan, 24 podium, dan 9 pole position. Tahun terbaiknya sejauh ini adalah tahun 2022, di mana ia finish ketiga, setelah bersaing memperebutkan gelar bersama Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo, hingga akhir lintasan. Tingkat performa tersebut membuatnya mendapat tempat di tim resmi Ducati, di mana ia belum memenuhi ekspektasi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, perusahaan Borgo Panigale diperkirakan akan mengumumkan dalam beberapa jam ke depan penggabungan Marc Marquez, yang akan menggantikan Beast. Peresmian oleh KTM juga akan segera dilakukan. Masih belum jelas siapa yang akan bermitra dengan Bastianini, yang terdaftar dalam struktur yang kini memakai warna gas-gas. Perpanjangan kontrak Pedro Acosta, yang diumumkan akhir pekan lalu, saat Grand Prix Italia, akan mempromosikan Murcian ke tim utama, bersama dengan Brad Binder, yang memiliki kontrak dengan pabrikan Austria tersebut hingga akhir 2026.
Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, menyatakan bahwa Marc Marquez tidak tersedia untuk digait oleh skuadnya di MotoGP 2025. Menurut pria asal Italia ini, Marquez ingin bertahan di Ducati, dan tidak tertarik ganti pabrikan dan motor. Rumor kedatangan Marquez ke kubu KTM memang semakin santer di sela seri Mugello, Italia, sejak Kamis, 30 Mei 2024. Yakni setelah La Gazzetta dello Sport melansir bahwa Ducati Lenovo Team membulatkan tekad menggaet Jorge Martin, meski tim merah belum merilis pengumuman resmi. KTM dikabarkan merayu Marquez untuk datang, dengan kemungkinan membela tim satelit mereka, Red Bull Gas Tech 3. Namun, gosip yang beredar juga menyatakan Marquez bisa jadi diletakkan di Red Bull KTM Factory Racing, menggantikan Brad Binder yang berpeluang digeser ke Gas Tech 3. Namun, pada Sabtu, 1 Juni 2024, Guidotti mengaku bahwa pihaknya sulit mencapai kesepakatan dengan sang 8 kali juara dunia. Marc tidak tersedia, ujar Guidotti, yang sudah pernah bekerja sama dengan Marquez di Repsol KTM dan Red Bull KTM GP 125 pada 2008 hingga 2009. Hal senada dinyatakan Guidotti, ex-manajer tim Pramac Racing ini menyatakan Marquez hanya menginginkan motor Desmosedici milik Ducati. Namun, ia juga menyatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi, karena bulan Juni adalah masa-masa para rider menjalani negosiasi secara intensif. Kenyataannya hari ini, Sabtu, saya melakukan wawancara dengan media non-Italia dan saya bilang Marc hanya menginginkan Ducati. Saat ini, begitulah situasinya. Namun, juga benar bahwa segalanya bisa saja berubah, karena ini benar-benar periode negosiasi, ungkapnya. Meski yakin Marquez sangat menginginkan kursi di Ducati Lenovo Team pada 2025, Guidotti juga memprediksi bahwa rider berusia 31 tahun itu takkan keberatan bertahan di Gresini Racing, asal Ducati menyediakan motor spek pabrikan terbaru untuknya. Saya rasa ia menginginkan Ducati, Lenovo, tetapi saya juga merasa ia nyaman di Gresini. Saya tak melihat niatannya ganti motor. Kami pun tak mencari rider lain. Tutup Guidotti. Sementara itu, Martin sudah bosan menunggu Ducati dan lompatannya ke tim resmi, sehingga pagi ini ia memutuskan untuk menerima tawaran Aprilia untuk membalap di sana selama 2 musim ke depan. Setelah menerima penolakan dari Ducati sepanjang akhir pekan, Martin memutuskan untuk mengambil kendali masa depannya dan melaksanakan tawaran yang dia terima dari Aprilia, yang akan melakukan upaya finansial yang signifikan untuk membawanya ke salah satu bintang besar kejuaraan. Hanya Jorge Martin yang bisa menjadi pebalap ideal untuk menjamin kesinambungan setelah pengumuman pensiunnya Aleix Espargaro, yang selalu menjadi teman dan mentor Martin.